Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para pejuang sendi sehat yang saya hormati di seluruh Indonesia. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah kebingungan yang saya yakin banyak sekali di antara kita yang mengalaminya. Coba saya tanya, apakah Bapak dan Ibu suka makan sayur bayam? Tentu banyak yang suka ya. Sayur ini murah, mudah didapat, dan sejak kecil kita diajari bahwa ini adalah sayuran Popeye yang membuat kita kuat dan menambah darah. Namun, di sisi lain, kita juga pasti sering sekali mendengar peringatan keras dari tetangga, dari teman arisan, atau bahkan dari mitos Turun Temurun yang mengatakan, "Awas, kalau punya asam urat, jangan sekali-kali makan bayam, nanti bisa kumat." Benar, bukan. Kita jadi bingung. Di satu sisi dibilang sehat, di sisi lain dibilang racun bagi penderita asam urat. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa bingung seperti itu? Berada di tengah perang informasi yang membuat kita jadi takut untuk makan. Kita ingin sekali mendapatkan zat besi dan vitaminnya untuk melawan lemas dan anemia. Tapi kita juga sangat takut jika jempol kaki kita yang berharga harus kembali nyeri dan bengkak semalaman. Kebingungan ini seringkali membuat kita stres sendiri. Bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah fakta yang mengejutkan? Bagaimana jika saya katakan bahwa bayam itu sendiri sebenarnya aman, bahkan menyehatkan bagi kita. Namun, ia bisa berubah menjadi bom waktu yang memicu serangan asam urat meledak. Hanya jika Bapak dan Ibu memakannya dengan cara yang salah, dengan teman yang salah. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, sebagai dokter spesialis yang telah merawat ribuan pasien lansia. Saya sering sekali bertemu pasien yang kebingungan seperti ini. Misi saya hari ini adalah untuk meluruskan kesalahpahaman besar ini. Kita tidak akan memusuhi bayam. Justru sebaliknya, kita akan belajar cara bersahabat dengan bayam agar ia hanya memberikan manfaat, bukan malapetaka. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Informasi ini bisa jadi adalah kunci jawaban dari misteri nyeri sendi Anda. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk makan enak tanpa was-was, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya agar kita bisa terus terhubung dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar, "Saya mau sendi sehat." Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Karta. Seorang pensiunan guru berusia 68 tahun dari Cirebon. Beliau adalah sosok yang sangat disiplin dan sangat peduli dengan kesehatan. Beliau tahu beliau memiliki bakat asam urat tinggi, sehingga beliau sangat ketat menjaga pola makannya. Beliau sudah bertahan-tahan, tidak menyentuh jeroan, emping, atau daging kambing. Namun, suatu hari beliau datang ke klinik saya dengan kondisi jempol kakinya yang bengkak, merah, dan nyeri hebat. Beliau kebingungan. "Dok, saya ini tidak habis pikir. Saya sudah pantang makan daging-dagingan. Saya ini sudah seperti kambing, Dok. Makan sayur terus tiap hari. Tapi kenapa asam urat saya masih meledak seperti ini? Nyerinya itu, Dok, ampun-ampunan, sampai tidak bisa tidur semalaman." Mendengar ceritanya, saya tahu ini adalah sebuah misteri yang harus dipecahkan. Saya pun mulai menelusuri dengan detail apa yang beliau makan dalam 48 jam terakhir. Beliau bercerita, "Saya tidak makan aneh-aneh, Dok. Kemarin siang itu istri saya masak besar, masak bobor bayam pakai santan kental dan labu kuning. Enak sekali, gurih. Saya makannya sampai nambah 2 piring. Lauknya cuma rempeyek teri. Masak sayur bayam bisa bikin begini, Dok." Disitulah letak jawabannya. Bapak dan Ibu, saat itu juga saya katakan pada Pak Karta, "Pak, bukan bayamnya yang jadi terdakwa utama, tapi teman-temannya itulah yang menjadi provokatornya. Bayam yang sehat, ketika bertemu dengan santan kental yang tinggi,
lemak dan rempeyek teri yang tinggi purin berubah menjadi sebuah paket yang sangat membebani ginjal kita. Sekarang, mari kita pahami ilmunya dengan cara yang sederhana. Mengapa bayam sering dituduh sebagai biang keladi asam urat? Dan mengapa teman-temannya justru lebih berbahaya? Bayangkan, tubuh kita ini adalah sebuah kota yang sibuk. Asam urat adalah sampah yang diproduksi oleh kota ini. Sampah ini berasal dari dua sumber. Pertama, dari truk sampah kiriman makanan tinggi purin, seperti jeroan. Kedua, dari pabrik di dalam kota itu sendiri, hasil metabolisme alami tubuh kita. Bayam, memang benar, mengandung purin. Ia ibarat rumah tangga yang juga menghasilkan sampah. Tapi jumlahnya tidak seberapa. Dalam 100 gram bayam, kandungan purinnya sekitar 57 mg. Ini tergolong sedang, jauh lebih rendah dibandingkan jeroan lebih dari 400 mg, atau sarden sekitar 120 mg. Jadi, bayam bukanlah pabrik sampah besar. Pahlawan kebersihan di kota kita adalah petugas kebersihan, yaitu ginjal, yang bertugas mengangkut sampah asam urat ke tempat pembuangan akhir TPA melalui jalan tol air seni. Masalah terjadi bukan hanya karena jumlah sampahnya banyak. Masalah terbesar terjadi ketika jalan tol menuju TPA sedang macet parah. Truk-truk sampah asam urat tidak bisa lewat. Akhirnya menumpuk di jalan-jalan dan taman-taman kota persendian kita, lalu mengeras menjadi kristal tajam yang menyakitkan. Lalu, siapa biang keladi yang menyebabkan jalan tol ini macet? Juaranya adalah makanan tinggi lemak, seperti santan kental, gorengan, dan kulit ayam. Lemak jenuh yang tinggi akan bersaing dengan asam urat di pintu tol ginjal. Ginjal kita menjadi bingung, mana yang harus dibuang lebih dulu. Akibatnya, pembuangan asam urat menjadi terhambat, dan terjadilah kemacetan total. Inilah yang terjadi pada Pak Karta. Beliau makan bayam sampah sedang, ditambah rempeyek teri truk sampah tambahan, lalu disiram dengan santan kental biang kemacetan. Lengkap sudah penderitaannya. Bukan bayamnya yang salah, tapi cara penyajiannya yang keliru telah menciptakan bencana di dalam tubuhnya. Pemahaman ini sangat penting, karena ini akan membawa kita pada 4 kesalahan fatal dalam mengolah dan mengonsumsi bayam, yang seringkali kita lakukan tanpa sadar. Kesalahan fatal yang pertama adalah memasaknya dengan santan kental. Ini adalah kebiasaan yang sangat umum di masyarakat kita, seperti membuat sayur bobor, sayur lodeh bayam, atau bahkan gulai daun bayam. Seperti yang sudah saya jelaskan, lemak jenuh yang tinggi dalam santan kental akan mengunci jalan keluar asam urat di ginjal. Ini adalah kombinasi terburuk bagi penderita asam urat. Saya punya pasien, Ibu Lastri dari Solo, yang juga bingung. Beliau berkata, "Dok, kalau saya makan sayur bening bayam, kok aman-aman saja ya? Tapi giliran saya makan bobor bayam buatan menantu saya, kok malamnya lutut saya langsung greges-greges, terasa tidak nyaman." Nah, itu adalah bukti nyata bahwa biang macetnya adalah si santan kental itu. Kesalahan fatal kedua adalah memakannya bersama teman yang tinggi purin. Bayam yang kandungan purinnya sedang akan menjadi meledak jika bertemu dengan sahabat-sahabat karibnya yang tinggi purin. Apa saja mereka? Juaranya adalah emping melinjo. Makan sayur bayam pakai emping itu sudah seperti ritual wajib bagi sebagian kita. Padahal, emping adalah raja purin nabati. Contoh lain adalah rempeyek teri, ikan asin, atau bahkan jeroan seperti ati ampela. Pak Udin dari Makassar, misalnya, sangat suka makan sayur bening bayam. Tapi lauk wajibnya adalah ikan asin, jambal roti yang digoreng kering. Beliau tidak sadar bahwa beliau sedang mencampurkan 2 sumber purin sedang dan tinggi dalam satu piring, yang tentu saja akan membebani pabrik dan petugas kebersihan di tubuhnya. Kesalahan fatal ketiga, dan ini juga sangat penting, adalah memanaskan sayur bayam berulang kali. Ini adalah kebiasaan hemat para ibu yang seringkali berbahaya. Sayang kalau dibuang, pikir kita. Lalu sayur bayam, sisa makan siang, kita panaskan lagi untuk makan malam. Padahal, bayam adalah sayuran yang sangat tinggi kandungan zat besi dan nitrat. Saat bayam dipanaskan berulang kali, zat besi di dalamnya akan teroksidasi dan menjadi racun ringan bagi pencernaan. Lebih bahaya lagi, nitrat di dalamnya
akan berubah menjadi nitrit, zat yang bisa mengganggu kemampuan darah kita dalam mengikat oksigen. Inilah mengapa, setelah makan sayur bayam yang dipanaskan ulang, kita sering merasa mual, pusing, atau perut seba kembung. Tubuh yang stres karena keracunan ringan ini akan lebih sulit melawan peradangan. Dan kesalahan fatal keempat adalah mengonsumsinya dalam porsi yang berlebihan, terutama dalam bentuk jus atau smoothie. Zaman sekarang, banyak yang ikut tren jus hijau untuk detox. Mereka memasukkan 3-4 genggam daun bayam mentah ke dalam blender. Niatnya sehat. Tapi ini adalah jebakan. Dengan di jus, kita mengonsumsi purin dalam jumlah yang sangat terkonsentrasi dalam satu waktu, tanpa serat utuh yang memperlambat penyerapannya. Pak Gede dari Bali, seorang bapak yang baru mulai hidup sehat, mencoba resep smoothie bayam ini. Beliau kaget bukan main ketika seminggu kemudian serangan asam uratnya, yang sudah lama tidur, kambuh dengan hebat. Beliau tidak sadar telah menyuntikkan purin dosis tinggi ke dalam tubuhnya. Baik, cukup dengan daftar dosanya. Saya tidak ingin membuat bapak dan ibu jadi takut makan bayam. Justru sebaliknya, saya ingin bapak dan ibu bisa menikmati bayam dengan cara yang benar, cara yang menyehatkan, cara yang menjadi obat bagi tubuh kita. Lalu, bagaimana protokol makan bayam yang benar dan aman bagi kita para lansia, terutama yang punya bakat asam urat? Instruksi pertama adalah cara memasak terbaik. Juaranya sudah pasti, adalah dimasak sebagai sayur bening. Ini adalah mahakarya kuliner kesehatan nenek moyang kita. Mengapa? Karena ia tidak menggunakan santan bebas lemak jahat, tidak digoreng bebas minyak, dan kuahnya yang banyak justru menambah asupan cairan bagi tubuh, yang sangat membantu membilas ginjal kita. Instruksi kedua adalah bumbu dan teman yang tepat saat membuat sayur bening. Gunakan bumbu bambu sederhana yang justru menyehatkan, seperti bawang merah, bawang putih, dan terutama temu kunci. Temu kunci ini juga memiliki sifat anti radon yang baik. Untuk temannya di dalam sayur, tambahkan jagung manis pipil atau wortel, yang akan memberikan rasa manis alami tanpa perlu gula. Instruksi ketiga adalah lauk pendamping yang aman. Jodohkan sayur bening bayam Anda dengan sumber protein rendah purin yang berkualitas. Jodoh terbaiknya adalah tahu atau tempe yang dibacem, dikukus, atau ditumis sedikit minyak. Ikan air tawar seperti ikan nila, atau gurame kukus, atau sebutir telur rebus. Hindari emping, ikan asin, dan jeroan. Instruksi keempat adalah porsi yang bijak dan aturan emas. Ingat aturan genggaman tangan. Satu porsi sajian bayam, idealnya adalah sekitar 1 genggam daun mentahnya. Dan yang paling penting, selalu pegang aturan emas. Masak, dan langsung habiskan. Jangan pernah ada kata memanaskan ulang untuk sayur bayam. Masaklah dalam porsi kecil yang pas untuk sekali makan. Sekarang, saya ingin memberikan satu tips yang sangat penting dari hati seorang dokter sekaligus seorang bapak. Ibu-ibu di rumah, tolong perhatikan cara mencuci bayam. Bayam adalah sayuran yang tumbuh sangat dekat dengan tanah. Seringkali, di sela-sela daunnya yang keriting, tersembunyi pasir halus, kotoran, atau bahkan telur-telur cacing. Pastikan ibu mencucinya lembar demi lembar di bawah air mengalir. Jika perlu, rendam sebentar di air yang diberi sedikit garam hangat sebelum dibilas. Ini adalah bentuk cinta sejati dalam menyiapkan makanan sehat. Mungkin ada yang bertanya, "Dok, kalau saya ingin makan bayam mentah sebagai lalapan atau salad, bagaimana?" Boleh saja, asalkan tidak berlebihan. Namun, perlu diingat bahwa bayam mentah juga mengandung asam oksalat yang cukup tinggi, yang bisa mengganggu penyerapan kalsium dan berisiko bagi yang punya bakat batu ginjal. Proses merebus sebentar 1 menit seperti pada sayur bening justru akan mengurangi kadar oksalat ini, membuatnya lebih aman bagi tubuh kita. Analogi positifnya adalah seperti ini. Makan bayam itu ibarat memasukkan tamu baik nutrisi ke rumah kita. Jika kita sajikan sebagai sayur bening diterima dengan baik, ia akan menjadi berkah bagi tubuh. Tapi kalau kita sajikan dengan cara yang salah, misalnya dengan santan kental dan emping, diterima dengan pesta pora yang salah, si tamu baik ini bisa mengajak moonman preman lemak jenuh, purin berlebih, yang akhirnya membuat rusuh di dalam rumah sendi kita. Mengatasi kebiasaan lama memang butuh niat, Pak Karta.
pasien saya dari Cirebon tadi. Awalnya merasa hambar, harus meninggalkan bobor bayam kesukaannya. Tapi setelah saya sarankan menggantinya dengan sayur bening yang ditambahkan jagung manis dan temu kunci, beliau mulai terbiasa. Beliau berkata, rasanya ternyata lebih segar dok, tidak berat di perut. Dan yang paling penting, lutut saya aman, tidak ada drama lagi. Sebab, jika kita mengonsumsinya dengan cara yang benar, bayam adalah sebuah pabrik gizi yang luar biasa. Manfaatnya jauh melampaui sekadar tambah darah. Manfaat tambahan pertama, kandungan vitamin K di dalam bayam sangat tinggi, yang sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang kita, agar tidak mudah keropos, sekaligus membantu proses pembekuan darah yang sehat. Ini penting jika kita terluka, agar darah cepat berhenti. Manfaat tambahan kedua, bayam adalah juaranya kesehatan mata. Kandungan vitamin A, lutein, dan zeaxanthin di dalamnya adalah tameng terbaik untuk melindungi mata kita dari katarak dan degenerasi makula yang sering terjadi di usia senja. Manfaat tambahan ketiga, tentu saja, kandungan zat besinya yang tinggi, yang sangat membantu mencegah anemia atau kurang darah, yang sering membuat kita para lansia merasa lemas dan tidak bertenaga. Manfaat tambahan keempat, bayam kaya akan magnesium dan kalium. Dua mineral ini adalah duet maut untuk membantu mengontrol tekanan darah tinggi dan menjaga kesehatan jantung kita. Dan manfaat tambahan kelima, kandungan seratnya yang melimpah sangat baik untuk menyapu usus kita, melancarkan pencernaan, dan mencegah sembelit, yang merupakan keluhan umum di usia kita. Manfaat keenam yang sering dilupakan adalah untuk kesehatan otak. Bayam kaya akan folat, vitamin K, dan antioksidan yang semuanya sangat penting untuk melindungi sel-sel saraf kita. Rutin mengonsumsi bayam dengan cara yang benar, sama dengan kita sedang memberikan suplemen alami untuk menjaga ingatan kita tetap tajam dan mencegah kepikunan dini. Dukungan ilmiah pun ada. Sebuah penelitian di Journal of Nutritional Science menunjukkan bahwa antioksidan spesifik di dalam bayam, seperti lutein dan zeaxanthin, memiliki kemampuan anti-inflamasi anti radang yang sangat kuat. Ini berarti, bayam yang dimasak dengan benar justru bisa membantu memadamkan api peradangan di sendi kita, bukan malah menyulutnya. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu lalu lintasnya. Ada beberapa gejala alarm dari tubuh yang jika muncul, itu artinya kadar asam urat Anda mungkin sedang meledak, dan Anda harus segera mencari pertolongan medis. Tanda-tanda bahaya serangan asam urat tersebut adalah: pertama, nyeri sendi yang datang tiba-tiba, sangat hebat, terutama di malam hari, seringkali di jempol kaki, lutut, atau pergelangan kaki. Kedua, sendi yang terserang menjadi bengkak, merah menyala, terasa panas saat disentuh, dan sangat sakit, bahkan jika hanya disentuh ringan oleh selimut. Ketiga, demam ringan atau menggigil yang menyertai serangan nyeri sendi. Keempat, jika Anda melihat ada benjolan keras tofi di bawah kulit sekitar sendi yang sering meradang. Dan kelima, jika Anda mengalami nyeri pinggang hebat yang menjalar, yang bisa jadi tanda batu ginjal akibat asam urat. Saya juga ingin menambahkan satu peringatan khusus bagi Bapak atau Ibu yang memiliki riwayat batu ginjal jenis kalsium oksalat. Karena bayam mengandung oksalat yang cukup tinggi, sebaiknya batasi konsumsinya, dan pastikan Anda minum air putih yang sangat banyak setiap kali habis makan. Bayam untuk membilas ginjal Anda. Konsultasikan porsi yang aman dengan dokter Anda. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Sepiring sayur bening bayam dengan tempe kukus adalah obat murah meriah yang menyehatkan. Sepiring bobor bayam dengan santan kental dan emping adalah undangan penyakit yang harganya sama murahnya, tapi biaya rasa sakitnya di kemudian hari sungguh tidak ternilai. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus termakan mitos dan memusuhi sayuran sehat seperti bayam? Ataukah kita akan mulai hari ini menjadi koki yang bijaksana, yang tahu cara mengolah berlian dari kebun kita ini menjadi hidangan yang menyehatkan dan aman bagi sendi kita? Ingatlah Bapak dan Ibu. Menjadi tua itu bukan berarti berhenti menikmati makanan enak. Menjadi tua
Itu artinya kita menjadi lebih pintar dalam bernegosiasi dengan makanan. Kita tetap bisa makan enak, tapi dengan cara yang cerdas. Cara yang bersahabat dengan tubuh kita yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun ini. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua kita. Mungkin termasuk di grup arisan atau pengajian kita yang masih memegang teguh mitos bahwa bayam itu jahat. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa meluruskan kesalahpahaman yang sudah berakar puluhan tahun dan menyelamatkan sendi seseorang dari nyeri yang tidak perlu. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan selanjutnya. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita adalah sebuah komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju sehat. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis lauk pauk sederhana dari tempe yang ternyata gizinya tidak kalah hebat dengan daging sapi. Ini adalah rahasia dapur kita yang harus diungkap, jadi pastikan Anda tidak ketinggalan. Ingatlah selalu pesan saya. Jangan salahkan sayurnya, tapi perhatikan teman-temannya. Masaklah dengan bijak, makanlah dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.